Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi di Evans Motor, tempat mobil-mobil spesial dan mobil impian berada. Dan di sebelah saya ini adalah the latest version of Lamborghini Huracan. Dan kita tahu kembarannya dari Huracan, Audi R8 sudah menghentikan produksinya. Dan Huracan ini sudah ada dari tahun 2014 yang artinya mestinya tidak lama lagi akan berubah, dan siapa yang tahu kedepannya mungkin elektrifikasi atau hybrid. Jadi ini kemungkinan bisa jadi the latest of pure Lamborghini V10 naturally aspirated di belakang. Tapi yang istimewa dari mobil ini adalah dia memiliki kemampuan di track yang luar biasa, tapi masih nyaman untuk dikendarai sehari-hari. Dan Lamborghini bilang bahwa ini adalah salah satu masterpiece mereka. Ini adalah review dari Lamborghini Huracan Tecnica. Jadi seperti saya bilang tadi, Huracan Tecnica ini memadukan antara kenyamanan harian, maksudnya ya senyaman-nyamannya Lamborghini, tapi dibandingkan yang ekstrim untuk track, dia masih cukup nyaman, diambil dari Huracan Evo rear wheel drive. Yang mana mobil itu everyday supercar lah, masih bisa dipakai harian. Tapi dengan performa dari Lamborghini Huracan STO, Super Trofeo Omologato, yang udah saya pernah bikin reviewnya juga di sini. Jadilah mobil ini. Sebenarnya bisa sesimpel itu aja. Bodi Huracan Evo dipasangkan mesin dan penggerak Huracan STO. Tapi Lamborghini tidak sesimpel itu. Mereka bukan hanya memadukan dua mobil itu, tapi juga merevisi model dari Huracan ini cukup ekstrim dari depan sampai belakang. Dan ini kelihatannya Huracan yang dipermak paling banyak untuk tampilannya. Tapi sesuai namanya Tecnica, bukan hanya sekedar kosmetik, tapi juga ada fungsinya. Sekarang kita lihat dulu desain apa saja yang berubah dan apa efeknya untuk performa mobil ini. Tampaknya sangat jauh berbeda dibandingkan Huracan Evo. Huracan Evo seperti ini, Anda bisa lihat nih yang warna oranye yang ada juga di Evans Motor. Dan di depannya, Anda bisa lihat ini berbentuk seperti huruf Y, aksennya ini diambil dari Lamborghini Sian, atau juga ada juga di Lamborghini yang Centenario. Jadi sangat berbeda depannya. Kemudian untuk pertama kalinya di Huracan ini ada air duct yang mengarah langsung ke sistem pengereman. Jadi sistem pengereman di mobil ini berbeda dibandingkan Huracan biasa. Direct, jadi langsung angin itu diarahkan ke dalam ke langsung inti dari sistem pengereman di depan dan di belakang, supaya mobil ini ketika dibawa ke track itu remnya tahan walaupun dipakai berlap-lap, nggak jadi berkurang kemampuannya karena panas. Nah ini karena ada air duct-nya ini. Bumpernya bukan hanya berbeda, tapi juga udara ini disalurkan untuk pendinginan dan juga disalurkan lewat bagian bawah mobil untuk meningkatkan downforce. Hasilnya, mobil ini memiliki downforce 35% lebih besar dibandingkan Huracan Evo. Dan biasanya kalau downforce itu makin besar, hambatannya juga makin besar. Tapi tidak, downforce-nya lebih besar 35%, tapi hambatannya atau drag-nya atau hambatan anginnya itu berkurang 20%. Membuat mobil ini memiliki top speed yang luar biasa, tapi juga memiliki handling yang sangat hebat di tikungan. Bannya ini berukuran 20 inci. Sebenarnya ada dua pilihan ban untuk Lamborghini Huracan Tecnica ini. Kalau di Italinya ada yang tipe ban seperti ini, jadi ban sport tapi yang masih layak buat dipakai di jalan raya dalam keadaan hujan sekalipun, atau ban yang lebih ekstrim untuk di track. Dan ini
Benar sekali, ini dimasukkan ban yang all-roundernya ya. Jadi ini ban yang tetap gripnya sangat hebat, tapi dia masih memiliki alur yang cukup untuk membuang air pada saat hujan. Toh kalau misalnya pemilik Huracan Technica ini mau ke trek, dia tinggal ganti dengan ban yang performa tinggi, itu jauh lebih gampang. Remnya karbon seramik sudah standarnya, dan yang membedakan dari Huracan Evo lagi adalah velgnya. Dia velgnya sudah menggunakan satu baut seperti ini, center lock, jadi seperti di mobil balap. Dia tidak lagi menggunakan baut seperti Huracan pada normalnya. Di sini juga ada air duct untuk menyalurkan angin, salah satunya untuk pendinginan rem belakang. Nah, di bagian belakang ini ada spoiler. Nah, inilah juga yang menambah 35% dari downforce tersebut. Dan lihat ini jadi udara itu disalurkan dan keluar lewat sini. Itu juga yang membuat hambatan mobil ini berkurang 20%. Knalpotnya juga berbeda, bukan bulat tapi dia heksagonal, segi 6. Dan walaupun knalpot sama-sama dikeluarkan di tengah, tapi bentuk bumpernya ini sangat berbeda. Dia lebih agresif dibandingkan Huracan Evo, serta knalpotnya ini juga unik. Jadi dirancang memang khusus untuk Huracan Technica ini. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di ujung satunya lagi dari knalpotnya. Sebenarnya ya, ini nggak perlu dibuka aja udah kelihatan keindahan mesin V10-nya. Karena di sininya kaca ya, jadi orang bisa menikmati keindahan dari mesin Lamborghini yang sebenarnya kalau kita lihat itu bukan ke arah indah, tapi ke arah intimidatif. Wah, ada dua bank silinder seperti ini, V10, jadi kelihatan perkasa sekali mesinnya. Dan di cupnya ini ada tulisan V10, dan di bawah ini ada angka, ada 10 angka. 1, 6, 5, 10, 2, 7, 3, 8, 4, 9. Itu adalah firing order, alias urutan pengapian dari mesin V10-nya ini. Nah, Huracan Evo itu memiliki mesin standar dari Lamborghini Huracan, yaitu 610 PS tenaganya dan torsinya 560 Nm. Di sini menggunakan mesin dari Huracan STO. Jadi dari kapasitas yang sama 5200 cc V10 naturally aspirated, dia bisa menghasilkan tenaga 640 HP, torsinya berbeda sedikit 565 Nm. 0 sampai 100 km per jam mobil ini bisa menuntaskannya dalam 3,2 detik karena transmisi dual clutch. 7 speednya juga luar biasa kencangnya dalam memindahkan gigi, serta dia juga sudah dilengkapi dengan launch control. Dan 3,2 detik, angka yang luar biasa karena mengingat Technica ini bukan all wheel drive tapi rear wheel drive untuk menjamin kesenangan yang maksimal di dalam track. Top speednya mobil ini mencapai 335 km per jam, yang artinya jauh lebih tinggi dibandingkan Huracan STO. Huracan STO itu bahkan tidak sampai 300 km per jam karena dia memiliki peranti aerodinamika yang lebih ekstrim sehingga menambah hambatan juga. Sedangkan mobil ini walaupun downforce-nya bertambah tapi tidak se ekstrim di Huracan STO, membuat top speednya lebih kencang dibandingkan Huracan STO, 335 km per jam kalau Anda berani. Tentu saja tidak lengkap mereview Lambo kalau kita nggak dengerin dulu suara mesin V10-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Jeduk. Wah, oke, kita komentarin nanti posisi nyetir segala macam. Kita starter dulu. Ini nih yang suka dari Lamborghini. Kita mesti buka ini dulu, baru pencet. Kayak mau meluncurkan misil gitu. Oke. Kita akan putar crankshaft dari mesin V10-nya itu. Suaranya masih halus,
tapi terasa ada serak-seraknya gitu ya. Jadi ini terasa diredam oleh knalpotnya. Masih oke lah buat harian. Ini masih dingin mesinnya, jadi kita biarkan dia cold start dulu. Wow, selesai cold start baru ada gemuruh. Wow. Jadi pas cold start justru diredam. Begitu cold startnya selesai, baru keluar suara asli dari knalpotnya. Kelihatannya katupnya langsung membuka. Oke, kita coba gas. Itu digas dikit aja. Itu baru 4000 rpm dan mobil ini bisa digas sampai 8500. Wah, berat tak tak tak. 6500 itu baru. Brutal. Aduh, posisi nyetirnya juga enak sekali. Joknya elektrik ya. Jadi berbeda dengan STO, ini masih punya sejumlah kemewahan yang ada di dalam mobilnya. Ada jok elektrik, kemudian sini kulit, bludru, entertainment sistemnya juga seperti Huracan normal. Ini trim pintunya juga seperti normal, bukan seperti mobil balap gitu ya. Jadi benar-benar mobil ini akan terasa nyamannya itu sama seperti Huracan yang normal. Tapi ya itu, dengan dapur pacu yang diambil dari Huracan STO dan dengan aerodinamika yang lebih bagus, pasti mobil ini juga akan sangat potensial di track. Saya suka sekali Lamborghini ini masih membiarkan banyak tombol-tombol yang mekanikal di sini. Jadi kita tetap mudah untuk mengoperasikannya. Dan lihat ini, dibikin semuanya itu terasa spesial oleh Lamborghini. Lamborghini itu memang baru duduk aja udah kerasa ini mobil spesial. Power window di kiri dan kanan, kemudian ada untuk mengangkat bodi depan. Jadi kalau misalnya mau lewat polisi tidur, bisa diangkat lagi. ESC off. Kemudian di tengah ini yang merah adalah untuk hazard. Kemudian ada sensor parkir. Ini perlu sekali. Anda nggak ingin membuat mobil ini lecet kalau misalnya parkir mundur, apalagi visibilitas ke belakang itu sangat-sangat sempit gitu ya. Ini atapnya juga nggak bisa dibuka karena ini bukan tipe yang cabrio. Ada auto start stop. Nah, mungkin ini sebenarnya jarang saya bahas ya. Kenapa harus ada auto start stop di sebuah mobil seperti ini yang pemiliknya juga tidak membutuhkan konsumsi bahan bakar yang hemat? Apalagi hematnya seberapa sih? Cuman kalau kita berhenti di lampu merah dia mati, itu pun kalau AC-nya udah dingin. Kalau AC-nya masih panas juga dia nggak mati. Tapi kenapa sih mesti ada fitur ini? Fitur ini membuat Lamborghini bisa menjual mobil tidak semahal seharusnya. Karena tombol ini dan sistem auto start stop itu dibuat untuk apa ya, mungkin istilahnya mengakali tes konsumsi bahan bakar di Eropa terutama. Jadi di Eropa itu ada tes emisi dan ada tes konsumsi bahan bakar untuk mencari tahu berapa gram per kilometer emisi yang dihasilkan mobil ini. Nah, itu dilakukan di atas roller. Di atas roller, jadi ada standarnya lah. Selama berapa menit itu gas berapa persen, selama berapa menit itu kecepatan berapa. Ada juga selama berapa menit mobil itu berhenti, ceritanya di kemacetan. Nah, pada saat berhenti, dengan adanya sistem auto start stop seperti ini, bensinnya lebih sedikit jadinya. Atau malah mati sama sekali bensinnya, berhenti sama sekali, menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat di tes tersebut. Dan hasilnya apa? Masuk ke bracket pajak yang bisa lebih rendah. Pajaknya jadi bisa lebih rendah dibandingkan kalau mesin menyala terus pada saat berhenti dan membakar bahan bakar lebih banyak, dia bisa terkena pajak yang lebih tinggi di Eropanya. Seperti itu kira-kira. Tapi saya tahu ini pasti nggak akan banyak dipakai.
ventilasi AC aja ini bentuknya juga heksagonal ya, segi 6 yang senada dengan konsep desain dari mobil ini. Laci ya buat handphone paling kecil sekali. Di sini ya juga buat handphone aja di sini. Jadi untuk kepraktisan sih sebenarnya sangat minim ya mobil ini kepraktisannya. Tapi ya ini sebuah Lamborghini, dia minimal masih ada lah sedikit. Jadi ada banyak tempat penyimpanan handphone di konsolnya, di laci, kemudian di center konsol ini. Ya barang yang agak gede mungkin di samping pintu. Posisi berkendara seperti layaknya supercar, dan yang saya suka ini pedal shiftnya bentuknya seperti tulang-tulang seperti ini dan besar, dan ini seperti mobil balap ya, jadi dia tidak mengikuti setir tapi ditinggal di sini. Namun kalau dari sisi interior jujur saja tidak sespesial eksteriornya. Interiornya benar-benar mengingatkan Anda ke Huracan normal, tapi di eksteriornya Anda barulah melihat perbedaan yang jauh dibandingkan Huracan Evo. Dalamnya nggak terlalu jauh berbeda. Tidak ada emblem-emblem teknika juga, hanya di sini. Hanya ada di instrumennya. Pada saat kita starter, dia ada tulisan Lamborghini dan suaranya. Dan pada saat kita matikan, nah di sini ada tulisan Huracan Technica. Dan kalau Anda mau bepergian agak jauh atau membawa barang bawaan Anda mungkin seperti tas, Anda bisa letakkan di depan. Jadi dia masih memiliki kepraktisan. Tidak seperti STO yang kepraktisannya sudah dihilangkan, ini masih full kepraktisannya. Oh ya, dan juga mobil ini memiliki sejumlah komponen yang dibuat dari serat karbon, sehingga secara total dia lebih enteng 20 kg dibandingkan Huracan Evo. Well, Lamborghini bilang bahwa mobil ini secara sempurna menggabungkan everyday usability atau kenikmatan dipakai sehari-hari dari Huracan Evo dan keberingasan dari Huracan STO. Jadi mobil ini cocok lah buat Anda yang nggak pengen mobil yang terlalu ekstrim, yang hanya enak dipakai di track, masih harus enak dipakai harian, tapi sekali-kali track day tidak malu-maluin di depan temen klub. Ya, dan kemungkinan juga ini akan menjadi versi terakhir dari Huracan sebelum berganti model, tapi kita belum tahu pasti ya masalah itu. Yang jelas sekarang ini adalah latest version dari Huracan. Dan yes, benar, harganya juga berada di antara Huracan Evo dan STO. Jadi dia lebih rendah dari STO dan dia sedikit lebih mahal dibandingkan yang Huracan Evo. Kalau Anda ingin keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini, silakan langsung DM ke Instagram Ivans Motor di sini, atau Anda juga bisa main-main ke showroomnya di Arteri Pondok Indah, Jalan Sultan Iskandar Muda. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.